Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 10. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Para murid ingin tahu tentang kerajaan surga, dan rasa ingin tahu mereka memiliki sedikit kepentingan pribadi. Mereka ingin tahu bagaimana caranya untuk maju di dalam kerajaan surga itu. Pertanyaan mereka menunjukkan kesalahpahaman tentang Kristus. Kerajaan surga itu antara lain tercermin di dalam gereja di bumi ini. Dan gereja yang bersifat universal adalah sebuah keluarga yang menampung seluruh umat manusia. Jika kita bertanya, siapakah yang terbesar dalam keluarga kita? Kita dapat yakin bahwa itu adalah pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, bagaimana saya bisa menjadi anggota keluarga yang lebih baik? Bagaimana saya bisa menjadi suami yang lebih baik? Menjadi istri yang lebih baik? Menjadi anak laki-laki atau perempuan, atau saudara laki-laki atau perempuan yang lebih baik? Itulah pertanyaan yang Kristus ingin kita tanyakan pada diri kita sendiri. Saudara-saudari, kita tidak boleh berpikir bahwa Kristus memiliki gagasan yang naif tentang anak-anak sebagai malaikat kecil yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi mengapa Kristus menjadikan anak-anak sebagai teladan bagi kita semua? Sebagian alasannya adalah karena kesederhanaan mereka, kecenderungan mereka untuk percaya. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa orang tua mengatakan sesuatu kepada mereka, tetapi mereka akan menerimanya karena mereka menyadari bahwa hal itu berasal dari seseorang yang mengasihi mereka. Kehidupan rohani membutuhkan jenis kepercayaan yang sama. Kita mungkin tidak sepenuhnya mengerti mengapa Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu. Tapi jika ada dasar kepercayaan dan keterbukaan padanya, akan lebih mudah untuk mengikuti perintahnya. Sayangnya banyak orang menyia-nyiakan tahun-tahun yang seharusnya menjadi tahun-tahun yang paling produktif dalam hidup mereka, karena mereka meragukan Tuhan dan gerejanya. Mereka memperumit banyak hal hanya untuk menemukan hikmat dari apa yang Tuhan kita coba sampaikan kepada mereka bertahun-tahun kemudian. Pada saat itu kesalahan mereka dapat dimaafkan, tetapi tidak dibatalkan. Sekali sebuah vas pecah, vas itu dapat diperbaiki, tetapi tidak akan pernah sama lagi seperti jika vas itu tidak pernah pecah. Apakah saya mengatakan tidak kepada Tuhan karena kurangnya kepercayaan? Saudara-saudari, doa kepada malaikat pelindung dulunya populer di kalangan umat Katolik. Kita harus berdoa kepada mereka karena masing-masing dari kita memiliki satu malaikat pelindung. Di samping setiap orang percaya berdiri seorang malaikat sebagai pelindung dan gembala yang menuntunnya kepada kehidupan, tulis Santo Basilius. Malaikat kita mencerminkan pemeliharaan Allah yang penuh kasih untuk kesejahteraan dan perlindungan kita. Dunia adalah ladang ranjau moral, menunggu kita untuk mengambil langkah yang salah. Malaikat kita membantu kita melewati lembah air mata ini. Apakah saya pernah berpikir untuk berdoa kepada malaikat pelindung saya? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran,
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.